ada judul di atas. Kemudian di dalamnya itu ada kata pengantar. Ya, sebelum masuk ke yang lain-lainnya, daftar isi, nanti akan teman-teman melewati yang namanya seperti ini. Kemudian bab 1, isinya tadi ada latar belakang. Kemudian di bawah itu setelah latar belakang tadi adalah ini adalah rumusan masalah yang diusung. Bisa kelihatan? Jelas kelihatan? Jelas, Bu. Nah, ini ada 2 jenis pertanyaannya. Ini karena belum rampung semuanya, ini harusnya memang di sini ada tanda tanya ya. Di sini ada tanda tanya, ini belum rampung semuanya. Ini diawali kata bagaimanakah. Di bawah juga ada bagaimanakah. Jadi diakhiri dengan kata tanda tanya. Jadi kalimat rumusan masalahnya ini adalah diawali oleh kata tanya dan diakhiri oleh tanda tanya. Jadi ini tidak bisa disatukan antara validitas dan pengaruh. Yang pertama, kita mau melihat validitas dan kepraktisan. Nah, satu sisi yang di bagian part 1 itu kita akan cari nanti berdasarkan daripada metode yang kita susun. Hasilnya akan kita jalankan berdasarkan dengan rumusan masalah yang di sini. Kalau misalnya kita tanyakan terkait dengan validitasnya dan kepraktisannya, nah di bab 4 juga nanti akan seperti itu, validitas dan kepraktisan. Nah itu tetap penjabarannya satu-satu ya, tidak digabungkan. Misalnya kita mau gabungkan validitas, kepraktisan serta pengaruh, itu tidak bisa karena per part itu ada jawabannya. Jadi satu seperti ini itu kita akan jawab berdasarkan dengan apa yang sudah kita rumuskan. Jadi kalau rumusan yang seperti ini itu akan ada juga jawabannya di bab 4. Jadi kita berdasarkan daripada rumusan ini untuk menjawab bab 4-nya, untuk menyusun bab 4. Bisa dipahami sejauh ini terkait dengan rumusan masalah. Karena rumusan masalah di bawahnya ini bahasanya bagaimana validitas kepraktisan penggunaan media di Sungguh Minasa. Di bawahnya ini untuk mengetahui. Setelah itu kalimat yang di sini itu sama dengan yang di atas, kemudian diakhiri oleh tanda titik, dan yang di atas juga seperti itu. Untuk mengetahui, ya, untuk mengetahui hasil belajar atau pengaruh yang dari penggunaan media pembelajaran. Jadi disamakan dengan rumusan masalahnya dengan tujuan penelitiannya. Ini bisa dipahami setelah lihat contoh? Bisa ya? Bisa, Bu. Oke, di bawahnya ini ada manfaat yang tersusun dari manfaat teoritis, kemudian manfaat praktis. Dan manfaat praktisnya ini untuk guru, sekolah, dan untuk peneliti sendiri ya. Kemudian ada bagi siswa. Ya, kenapa ada yang ingin ditanyakan? Melanie? Ibu, mohon maaf, Bu. Error di HP ku sebentar. Tidak bisa dikasih. Ya Allah, kalau error di HP tak jangan bikin juga nggak bersuara. Shock kadang-kadang. Oke, itu secara umum di bab 1 itu disusun sampai pada manfaat ya, tapi ada juga penelitian dan ada aturan, misalnya tambahan definisi operasional itu biasa masuk di bab 1. Kemudian ada batasan masalah atau limitasi masalah itu biasanya masuk juga, tapi secara umum dan secara kondisional semua yang ada tadi di bab 1 pendahuluan itu memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian atau penulisan karya tulisnya dan manfaatnya. 4 ini tidak boleh hilang. Adapun komponen tambahannya itu tergantung dari pihak mana yang membuat aturan. Ada juga kadang yang menambahkan definisi operasional dan limitasi masalah atau batasan masalah itu biasa saja masuk di bab 1. Tapi secara umum yang itu tadi yang secara basic kita pelajari. Nah, untuk selanjutnya
Itu adalah bab 2 kajian teori. Kajian teori, kerangka berpikir dan hipotesis. Bab 2 disusun atas kajian teori. Semua karya tulis ilmiah di bab 2 itu ditambahkan kajian teori. Apa itu kajian teori? Adalah segala sesuatu yang mendukung penelitian kita atau penulisan karya tulis ilmiah yang menjadi rujukan kita. Segala teori yang kita gunakan dalam penulisan kita itu dituangkan di dalam sini. Di bab 2 ini tidak boleh ada pendapat pribadi di dalamnya kecuali referensi dari orang yang kita simpulkan. Misalnya, saya tadi siang sudah sampaikan misalnya minimal ada 3 pendapat orang lain, referensi dari orang lain, barulah kita bisa menyimpulkannya. Misalnya di sini ya, ini tanda kutipan. Ini artinya bahwa kalimat yang disusun di atas itu berdasarkan dari referensi Azhar di tahun 2017. Ini cara mengutip. Cara mengutip itu ada 2 caranya. Di awal paragraf dan di akhir paragraf. Kalau di awal paragraf itu kita tambahkan di sini misalnya menurut Azhar baru dalam kurung 2017. Ini di awal paragraf seperti ini. Tapi kalau dia di akhir itu Azhar itu sudah dalam kurung dan ditambah dengan tahunnya. Kalau dia dari buku kita tambahkan halaman 67 seperti itu ya. Begitu juga di awal tanda kutip 67 seperti itu ya. Jadi cara mengutipnya itu berbeda. Jadi kalau di awal paragraf itu namanya tidak dalam kurung, hanya dalam kurung itu tahun dan halaman saja. Tapi kalau di akhir itu dalam kurung namanya beserta dengan tahun dan halaman buku. Ketika buku, kalau jurnal itu halamannya tidak perlu. Tapi kalau buku, referensinya misalnya teman-teman dapatnya di buku, itu harus ada halamannya. Tapi kalau dapatnya di jurnal, proceeding, artikel lainnya, itu tidak perlu ditambahkan halaman, cukup tahunnya saja ya. Dan referensi tahun adalah minimal 10 tahun terakhir atau 5 tahun terakhir. Jadi jangan ambil referensi yang tahun 1990 atau 1987, kecuali teori itu tidak dikembangkan dan tidak diperbaharui. Kecuali teori itu tidak ada pembaharuan dan tidak ada perkembangan. Jadi boleh mengambil teori yang lampau. Ya. Oke, bisa dipahami sejauh ini pengutipan, cara pengutipannya. Ini kalau untuk satu orang, ya. Misalnya cara pengutipan ini kita langsung saja cara pengutipan. Cara mengutip ya. Kalau misalkan namanya satu orang, kalau namanya cukup Azhar saja, kalau Azhar seperti ini, yang artinya satu kata ya. Kalau misalkan 2 kata, Sadriana Ayu, ini sudah 2 kata ya, misalnya 2023. Ya, cara mengutipnya itu kita ambil nama belakangnya Ayu, kemudian tahun 2023 ya. Ini kalau di awal paragraf. Kalau di akhir paragraf itu Ayu Ayu 2023. 2023. Seperti ini ya. Jadi nama belakangnya saja. Kalau misalkan pun 3 nama Muhammad Syaul ya, Ihyaul Alam. Apakah namanya? Ihyaul Alam, tetap nama belakang yang diambil. Pakai alam 2023 ya. Seperti ini. Pokoknya
hanya nama belakang yang diambil, semua nama belakang yang diambil. Tapi untuk di daftar pustaka ini perbedaan menulisnya. Ini kalau misalkan di dalam paragraf. Nah, kalau di dalam daftar pustaka, itu perbedaannya begini. Ayu, kemudian koma, baru nama Sadriana inisialnya S ya. Kemudian titik, kemudian tahun, kemudian titik, kemudian judul, kemudian nama judul tulisannya apa, kemudian diikuti dengan nomor atau nama jurnal atau nama bukunya, kemudian di penerbit mana, dan kota terbit. Ya, ini harus ikut dalam penulisan daftar pustaka. Ya, jadi di daftar pustaka tetap kita menggunakan nama akhirnya ya. Nama akhirnya itu diikuti oleh inisial nama pertama dan kedua. Kalau misalkan aturan Muhammad Iyaul tadi, Muhammad Iyaul ya, di dalam daftar pustakanya Alam, ini koma ya, Muhammad inisialnya M, Iyaul inisialnya koma lagi, I, baru titik, kemudian baru tahunnya, kemudian titik lagi, baru judul, kemudian kota terbit, nama penerbit dan kota terbit. Nama penerbit dan kota terbit ya. Penulisan daftar pustaka itu modelnya seperti ini ya. Alam sampai di seperti ini ya. Bisa dipahami? Ada yang ingin ditanyakan? Untuk pengutipan itu baru satu orang ya. Kalau ada dua orang, misalnya Ayu dan Iyaul ya. Ayu, kalau ini dua orang ya, Azriana Ayu dan Iyaul. Ayu dan Iyaul, koma 2023. Ini kalau di awal kalimat. Kalau di akhir kalimat itu dalam kurung Ayu dan Iyaul 2023. Ini ya. Kalau lebih lagi 3 orang itu tambahkan di dalamnya ini. Kalau ada 3 orang ini untuk 2 penulis. Untuk 2 orang penulis ya. Jadi kalau misalkan 3 orang penulis, Ayu misalnya sama Iyaul sama si Samsul, itu Ayu BKK, kemudian 2023. Ini di awal, kalau misalkan di akhir Ayu BKK 2023. Jadi kalau lebih dari pokoknya kalau sudah lebih dari 2 orang pakai DKK. Entahkah itu 10 orang, 7 orang, 4 orang, 5 orang, terserah. Yang jelas lebih dari 2 orang DKK pakai. Ya, nama penulis pertama, kalimat akhirnya, baru kita tambahkan yang lain ya. Tapi di daftar pustaka harus dituliskan semuanya namanya, biar 10 orang 10 juga yang kita tulis. Tapi di dalam narasinya, di dalam draftnya itu pakai nama penulis pertama dan di kalimat akhir namanya ya. Bisa dipahami? Tidak pusing dikit.
Ibu, bagaimana kalau beda tahun, Bu, antar setiap nama? Oke, itu tidak akan mungkin terjadi dalam penulisan kalau tidak akan mungkin ada referensi yang beda tahun. Ya, dalam misalnya satu buku yang terbit nih ya, saya stop share dulu. Itu tidak akan mungkin ada satu referensi yang terbit itu di beda tahun. Kalau di beda tahun, beda lagi orangnya. Ya, kalau misalkan ada tulisan saya itu ada dua, ya, misalnya tulisan saya ada di tahun 2022 dan ada di tahun 2023. Ayu di tahun 2022 dan Ayu di tahun 2023. Itu tidak akan mungkin sama, tidak akan mungkin berbeda tahunnya ya. Jadi kalau misalkan satu rujukan itu per satu tahun, misalnya 5 orang di situ, itu tahunnya akan sama. Ya, jadi satu artikel, misalkan didapat satu artikel, contoh ya, saya sharekan dulu. Wait, apa namanya? Ya, biasanya satu artikel itu memang satu terbitan itu satu tahunnya. Jadi tidak apa-apa 3 orangnya, 4 orangnya, yang jelas tahunnya sama ya. Jadi itu tidak, kalau misalkan teman-teman mendownload referensi, menemukan referensi yang lainnya, nah itu menggunakan yang ini, menggunakan referensi yang 5 tahun atau 10 tahun terakhir. Oke, bisa dipahami sejauh ini? Atau bingung Ki, bagaimana? Paham, Bu. Paham. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Izin bertanya, Bu, bisa? Boleh. Mau bertanya, Bu, yang soal manfaat penelitiannya tadi, Bu. Kan ada 2, Bu, manfaatnya, yaitu teoritis dan praktis. Apakah, Bu, harus digunakan keduanya atau bisa, Bu, digunakan salah satunya saja, Bu? Oke, penelitian, khusus untuk penelitian ya, harus menguat dua-duanya. Karena secara akademis, penelitian kita tulis untuk penambahan ilmu pengetahuan secara teoritis, dan juga kita mau menulis berdasarkan dengan manfaat untuk yang bisa dirasakan oleh orang lain atau masyarakat luas. Nah, secara teori, itu penambahan teorinya secara teoritis, khusus untuk apa yang kita kaji. Nah, kalau misalkan manfaat praktisnya terserah. Ini untuk teman-teman berkreativitas, kemudian sesuaikan dengan sasarannya, itu sesuai dengan apa saja. Ya, kalau misalkan manfaatnya bagi guru, ya tulis untuk guru. Tapi kalau tidak ada manfaatnya untuk guru, tidak perlu tambahkan guru. Tapi secara
aturan memang dua-duanya harus include dalam penulisan karya tulis ilmiah, teoritis dan praktis. Ya, jadi bukan hanya secara teori saja, tapi ada praktisnya yang diberi manfaat gitu ya. Ada lagi? Kalian sudah makan? Belum, Bu. Sudah sholat isya? Sudah sholat isya? Belum juga, Belum, Bu. Belum, masih di jalan. Kalau begitu kita break, kita lanjut pukul 9 atau 9:30. Kita selesaikan 6 SKS malam ini ya. Jadi kita break dulu 30 sampai 45 menit. Teman-teman makan, sholat, dan kita lanjut untuk materi selanjutnya. Dan Bapak jam malam minggu besok boleh di begadang, Pak. Tidak ada jam mata kuliahnya besok. Dan kita akan lanjutkan dengan materi selanjutnya. Oke? Iya, Bu. Oke, semangat ya. Kita akan lanjutkan nanti ya. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Terima kasih atas